Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya bahwa siang hari ini di mana ketika kami mengangkat tangan, kami mengalami hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang paling indah selain hadirat Tuhan. Tempat di mana yang kami rindukan setiap hari Tuhan. Tempat di mana kami bisa berjumpa dan mengalami Engkau. Bapak, biarkan hati kami hari ini diubahkan karena firman-Mu. Biarkan firman yang akan kami dengar, tidak hanya kami dengar tapi bertumbuh dan mengubahkan hidup kami. Karena satu hal yang kami percaya, hidup kami berubah bukan apa kata orang, tapi hidup kami berubah ketika kami berjumpa dan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Bapa. Kami siap untuk belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, pertama-tama saya berterima kasih kepada gembala, wakil gembala, staf diakan, pengerja di gereja di tempat ini yang mengizinkan waktu bagi saya itu membagikan firman Tuhan. Saya masih ingat persis, ini untuk ketiga kalinya saya datang ke Pekanbaru, ke gereja saudara khususnya. Dan saya percaya bahwa selalu ada kebaikan Tuhan ketika kita bertemu kembali. Dan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa yang ingin saya bagikan kepada saudara. Saudara, saya belajar dalam pelayanan saya, orang berubah bukan karena sekedar bergereja. Orang berubah bukan karena sekedar angkat tangan. Orang berubah bukan karena sekedar rebah-rebah. Buat apa rebah-rebah tapi hidupnya enggak berubah. Saya pelajari dalam Alkitab, orang berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Saudara, puncak di dalam sebuah ibadah itu bukan sekedar saudara dengar firman, tapi saudara berjumpa dengan hadirat Tuhan. Pelajari dalam Alkitab, ada orang yang rusak kelakuannya, tapi ketemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Sederhana, apapun kalau di dalam hadirat Tuhan, semuanya bisa diubahkan. Makanya kalau saudara datang hari ini cuma sekedar masalah, saudara, apapun di hadirat Tuhan bisa diubahkan. Saudara coba, tidak ada alasan dalam hidup Pak kita nggak bersyukur sama Tuhan. Gak ada alasan dalam hidup itu untuk kita tidak melayani Tuhan. Dulu saudara kontrak, sekarang punya rumah. Dulu saudara susah, sekarang diberkati. Dulu saudara tidak punya apa-apa, sekarang saudara punya apa-apa. Gak ada alasan untuk kita nggak bersyukur sama Tuhan. Saudara, 1 bulan yang lalu saya tidak anti berkat. Saya pendeta yang tidak anti berkat, tidak anti dengan mujizat. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati, saya percaya Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat. Tapi percayalah bahwa orang-orang yang cuma setia dan ikut Yesus karena berkat dan mujizat, hidupnya gak akan pernah kuat. Pelajari dalam Alkitab, di mana Yesus buat mujizat, ribuan orang datang kepada Yesus. Makanya Pak, cara berpikir, mindset itu harus berubah. Datang ke Tuhan bukan saudara cari berkat. Datang ke Tuhan bukan saudara cari mujizat. Tapi saudara datang hari ini bukan cari berkat dan mujizat, tapi cari sang pemberi berkat dan sang pembuat mujizat. Itu beda Pak. Saudara datang tidak cari tangannya, tapi saudara datang cari pribadinya. Bahkan buat saya, berkat itu berbahaya ketika berkat itu ada di tangan dan merubah kondisi hati kita. Saya ngalamin sebulan yang lalu. Anak saya namanya Bradley, baru usia 7 bulan, baru kemarin usia 7 bulan. Anak saya Pak lucunya minta ampun, lucu banget. Kalau mau lihat anak saya lucunya seperti apa, lihat bapaknya, selucu itu anaknya. Anak saya Pak lucu banget Pak. Jadi kalau saya berangkat jauh gini, ya, anak saya sama istri saya lagi ada di Manado, ini saya lagi ada di Pekanbaru. Itu Pak rasanya Pak. Memang gini, gak ada perasaan yang paling indah selain jatuh cinta, apalagi sama istri sama anak. Bener Pak. Saya belajar kebahagiaan dalam rumah tangga bukan karena uang. Tapi ketika semuanya yang ada di dalam mengasihi Tuhan, itu sumber kebahagiaan kita. Saya kalau jauh begini Pak, saya video call sama anak saya. Kayak setiap pagi gitu saya bangun, padahal jauh lagi di Pekanbaru. Video call Pak, saya bisa nangis. Kenapa saya nangis? Saya kangen Pak sama anak saya. Buat bapak-bapak yang seperti saya punya anak, pasti tahu Pak rasanya kangen sama anak. Itu bisa nangis Pak. Ya, yang punya anak tahu lah, yang masih jomblo ya bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Itu Pak kalau jauh Pak rasanya itu kayak gak bisa jauh gitu dari anak. Setiap saya video call nangis saya. Sampai kemudian Tuhan itu kayak ingatkan saya, kamu tahu gak perasaan ketika kamu kangen sama anakmu. Sebenarnya perasaan yang sama, perasaanku sama anak-anakku.
Makanya Pak, gereja itu disebut sebagai rumah Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan Bapa kita. Tahukah saudara yang Tuhan inginkan ketika saudara ada di rumah Bapak saudara? Saudara berjumpa, bersekutu dengan Dia. Sederhana. Alasan kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Karena saudara adalah anak-anak yang dicintai oleh Bapa. Jangan cuma urusan perut, saudara takut besok makan apa ya. Anak saya Bradley, gak usah takut nak. Saya berkali-kali kalau saya gendong dia, saya bilang ini, Brad, kamu gak usah takut Brad. Papamu ini akan banting tulang. Papamu rela sakit kerja keras. Yang penting kamu dapat masa depan yang terbaik. Bapak model saya aja Pak begitu, apalagi Bapak kita di sorga sayang. Tapi saya belajar 1 bulan yang lalu. Anak saya Bradley lagi sukanya main-main, usia 7 bulan. Sebulan yang lalu biasanya, saya kalau pagi itu jadwal saya ke kantor, ketemu sama anak-anak karyawan, ketemu mereka, semua disettle, semua kerjaan, selesai saya pulang. Biasanya Pak, saya tidak langsung, udah makan siang, enggak. Saya ketemu anak dulu, habis itu lanjut meeting. Kalau ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan, saya pulang dulu ke rumah, setelah itu saya lanjut lagi meeting ngurus kerjaan. Nah, sebulan yang lalu, setelah saya selesai dari kantor, saya balik. Saya baru parkir mobil di depan rumah, saya buka pintu rumah saya lihat anak saya Bradley lagi main. Karena dia sibuk main, begitu saya buka pintu rumah, saya panggil Bradley, dia nggak noleh Pak. Kenapa dia nggak noleh? Karena dia sibuk main, itu loh mainan yang bisa bunyi, gitu. Saya panggil Bradley, dia juga nggak noleh. Padahal dia lupa, kalau mungkin nanti dia tahu, dia lupa bahwa dia main sama mainan yang dibelikan sama duit papanya. Tapi karena dia sibuk main dengan mainan yang saya kasih Pak. Mainan yang saya belikan, mainan yang saya berikan. Karena dia sibuk main, ketika saya panggil dia tidak noleh. Sampai sus itu bilang begini, Bradley itu loh dedimu pulang. Dia nggak noleh Pak. Tiba-tiba Tuhan tegur saya masuk ke kamar, langsung saya nangis. Kamu tahu nggak, persis seperti anakmu. Terkadang kamu persis seperti Bradley. Ketika aku berkati, ketika aku kasih mujizat, ketika kesusahan aku berkati, kamu cuma sibuk dengan berkatnya, sampai lupa dengan sang pemberi berkatnya. Berapa banyak kita seperti itu kan Pak? Kita sibuk dengan mainan Tuhan, kita sibuk dengan berkat Tuhan, kita sibuk dengan uang, kita sibuk dengan penghasilan, kita sibuk dengan pendapatan. Sampai kita lupa untuk kita datang lagi mengasihi Tuhan. Cek kondisi hati saudara, jangan sampai berkat membuat saudara sibuk. Makanya berkat itu biarkan di tangan dan rekeningmu, bukan ada di hatimu. Tuhan tegur saya persis seperti anakmu. Kamu minta, kasih kan? Makanya itu yang terjadi di orang Israel. Orang Israel di padang gurun ketika mereka belum masuk dalam tanah perjanjian, mereka panggil Tuhan, Musa kami haus, Musa kami lapar. Tapi ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, penuh susu dan madu, uangnya udah banyak, Tuhan udah gak penting. Makanya salah satu hal yang bisa membuat saudara jauh daripada Tuhan adalah kenyamanan hidup. Hati-hati dengan kenyamanan hidup. Makanya ketika Yesus mati, dia harus dipaku di atas kayu salib. Tahu gak saudara kenapa Yesus matinya harus dipaku di atas kayu salib? Bukan karena salib hukuman paling terkutuk, bukan. Ada banyak hukuman terkutuk di Israel yang orang Yahudi lakukan. Dirajam, dikuliti, dimutilasi. Tapi kenapa Yesus harus dipaku? Dia ngasih gambaran bahwa manusia daging ini Pak harus terpaku di atas kayu salib. Karena ini jahat. Manusia daging ini jahat Pak. Makanya kalau ada pertempuran yang paling besar yang harus kita lakukan. Kita Pak harus mati. Musuh yang terbesar bukan lagi iblis, setan, dan demit. Bukan. Tapi musuh terbesar adalah diri saudara sendiri. Oh ya, apa sih yang dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki? Orang Farisi berzina? Nope. Orang Farisi membunuh? Enggak Pak. Tahu enggak orang Farisi dosanya apa? Orang Farisi taat beragama.
Saudara, berapa kali sih saudara menyembah ke gereja? Seminggu sekali? Enggak. Orang Farisi Pak, setiap hari 5 kali Pak. 3 kali baca hukum Taurat. Setiap aturan Taurat mereka lakukan. Begitu mereka lihat orang berdosa, mereka berpikir mereka lebih benar daripada orang lain. Tahu nggak saudara, dosa yang paling berbahaya bukan karena saudara berzina, main judi, mabuk. Tapi dosa yang paling berbahaya adalah saudara berpikir dirimu lebih benar daripada orang lain. Gini, Kristen yang sehat bukan Kristen yang suka menilai atau menghakimi. Tapi Kristen yang sehat, dia semakin dekat sama Tuhan, dia semakin menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Hati-hati dengan penghakiman. Saya bicara begini Pak, bukan karena saya lebih baik daripada saudara. Sampai hari ini Pak, ini jahat Pak manusia ini Pak. Ini mesti dipaku di atas kayu salib. Ini harus ditusuk Pak. Ini harus dimahkotai duri. Terkadang cara berpikir kita salah. Ada orang bilang begini, Pak saya udah bertobat loh. Masih ada nggak klip filenya yang tentang repent bertobat? Tolong bisa ditampilkan kalau ada. Tadi di ibadah pertama itu ada. Kata repent, kata bertobat. Kalau masih ada. Kata bertobat dalam bahasa Inggris itu bagus. Kata bertobat dalam bahasa Inggris itu dipakai satu kata yaitu repent. Repent. Dalam bahasa Yunani metanoia. Nah, kata repent dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama re itu kembali. Kalau saudara nyetir mobil, jalannya salah selalu ada tulisan return, artinya putar kembali. Yang pertama re kembali, yang kedua pen. Bangunan apartemen atau hotel yang paling di atas itu namanya penthouse. Jadi repent itu kembali ke atas. Kembali ke atas bagaimana Pak? Begini, orang yang bertobat, arah cara berpikirnya bukan lagi di bawah. Orang yang benar-benar bertobat, arah berpikirnya bukan tentang dirinya. Tapi orang yang benar-benar bertobat, cara berpikirnya tentang Tuhan dan kerajaannya. Kalau saudara bilang begini, Pak saya sudah bertobat. Apa bukti bertobat? Saya udah gak mabuk loh Pak. Saya udah gak main judi Pak. Itu bukan bertobat sayang. Itu dampak dari saudara bertobat. Saudara bilang begini, Pak saya sudah bertobat. Saya udah gak mabuk loh Pak, saya udah gak main judi. Tapi yang saudara pikirkan saudara sendiri. Yang saudara pentingkan saudara sendiri. Saudara bangun kerajaanmu sendiri. Gak peka dengan kesusahan orang lain. Saudara belum bertobat bos. Orang bertobat Pak, hidupnya bukan lagi tentang dia. Tapi tentang Yesus dan kerajaannya. Makanya saya mau berbagi sesuatu hari ini. Ini ada orang nih, ini bukan orang Kristen Pak, bahasa saya. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Hari itu dia punya masalah. Masalahnya apa? Di dalam Alkitab Yesus hanya 2 kali menyebut ada seorang punya iman yang besar. Nah celakanya dua-duanya bukan orang Yahudi. Yang pertama adalah perwira yang di Kapernaum, yang ketika anggotanya sakit. Dan yang kedua, ini ibu ini. Ibu ini punya masalah. Masalahnya adalah hari itu anaknya jatuh sakit dan sangat menderita dan dia butuh pertolongan. Maka saya beri judul khotbah saya dengan sangat sederhana. Judulnya adalah iman yang besar. Ketika ibu ini punya masalah, dia berusaha untuk cari pertolongan. Sama seperti kita. Makanya banyak orang itu ketika punya masalah datang ke Tuhan. Saudara, jangan kasih ke Tuhan itu sakit-sakitnya atau sisa-sisanya. Kalau lagi diberkati, Tuhan dilupakan. Tapi kalau udah sakit, punya masalah, baru cari Tuhan. Makanya saya gak heran Pak ya, zaman sekarang banyak orang itu menempatkan Tuhan itu seperti Indomart atau Alfamart. Kalau butuh baru datang, kalau sudah tercukupi baru ditinggalkan. Makanya orang Israel menyembah berhala paling banyak itu ada di tanah perjanjian. Saya nggak anti sih tanah perjanjian. Saya nggak anti tanah perjanjian. Tapi saya minta maaf saudara. Buat saya apa gunanya tanah perjanjian tanpa hadirat Tuhan? Maaf ya. Mungkin saya ngomong sama saudara. Saya hamba Tuhan, saya rela dan saya mau masuk neraka. Ada yang mau ikut saya masuk neraka? Diam semua nih kelihatannya. Mulai menghakimi saya ini kayaknya pendeta sesat nih kayaknya. Saya hamba Tuhan yang mau masuk neraka. Asalkan satu Pak. Selalu ada Yesus. Bentar. Jangankan ngomongin neraka.
Saudara nggak suka kan dengan padang gurun kan? Halo? Saudara kalau dengar khotbah padang gurun kayaknya telinganya gatel. Tapi coba khotbah tentang 5 langkah supaya sukses, 7 langkah dapat jodoh dari Tuhan, 10 langkah bagaimana rumah bertambah 3, mobil bertambah 5. Suka kan? Sorry, nggak ada gunanya Pak tanpa kehadiran Tuhan. Makanya orang yang paling kaya ketika Yesus ada di dalam hidupnya mereka. Pelajari dalam Alkitab, Daud tidak pernah berbuat dosa. Pelajari, baca baik. Daud tidak pernah berbuat dosa ketika dia masih jadi gembala miskin yang cuma punya 2-3 ekor kambing domba. Pernah saudara baca Daud jatuh dalam dosa ketika dia kambing dombanya cuma 2-3 ekor? Ketika dia cuma di padang penggembalaan? Apa yang dia lakukan? Dia masih jadi gembala miskin. Dia menyembah Tuhan, makanya muncul Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tiba-tiba Pak, tanpa disangka dia diurapi jadi raja. Baca baik. Daud gak pernah berbuat dosa ketika menggembalakan kambing domba 2-3 ekor masih miskin. Tapi ketika dia pegang tongkat, dia jadi raja. Sorry, bintangnya menyala Pak. Istri orang diambil, suaminya disikat, dibunuh. Sederhana, kenyamanan, berkat, atau uang, atau jabatan bisa jadi musuh yang paling berbahaya kalau Tuhan sudah ditinggalkan. Saya nggak anti dengan berkat, sorry. Tapi faktanya adalah, di mana Yesus buat mujizat, orang suka dengan Yesus. Di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang suka dengan Yesus. Tapi Yesus ada di atas kayu salib, mereka udah gak ada di sana. Apa yang salah? Mereka aja bilang kok, Yesus kok mati? Tahu gak saudara puncak pelayanan tertinggi dalam kehidupan Yesus apa? Kematian di atas kayu salib. Itu yang membedakan Pak, Kristen itu seperti apa? Kalau orang bilang begini Pak, apa sih bedanya Kristen sama yang lain? Kristen ada tempat ibadah, yang lain emang gak punya. Kristen ada kitab suci, emang yang lain gak punya. Sederhana Pak, kau Kristen punya Tuhan, emang yang lain gak punya. Sederhana. Cuma di Kristen aja Pak, Tuhannya mau mati buat umatnya, yang lain gak ada. Sorry, yang lain gak ada. Kalau yang lain ada boleh, saya mau ikut mereka. Tapi yang lain gak ada. Puncak tertinggi dari sebuah kasih dan cinta itu rela mati buat orang yang dicintainya. Itu Pak, keren Pak. Ya elah, saudara, Pak, bagaimana dengan masa depan saya nanti Pak? Pak, bagaimana besok saya makan apa Pak? Pelajari dalam Alkitab, anaknya saja dia kasih mati di atas kayu salib. Masa urusan perut dia tidak bisa cukupkan. Nah ibu ini, dia punya masalah yang berat. Mari buka Matius pasal yang ke-15. Saudara bersuka cita, katakan amin. Ketika masalahnya berat, maka kita baca ayat Matius 15:22. Kita baca yang pertama dulu, 1, 2, 3, saudara baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, sebentar, Kanaan bukan Israel. Jadi ibu ini, dia bukan orang Yahudi. Bahasa saya, dia bukan orang Kristen. Whatever, gak ada urusan dengan Kristen. Makanya saudara, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau saudara menyebut diri saudara Kristen, pengikut Kristus, harusnya kelakuannya harus seperti Kristus dong. Harusnya kan gitu. Setiap saya pulang ke kampung, selalu ada orang-orang, saya tinggalin kampung itu sudah lama. Selalu mereka tanya begini, oh siapa? Saya David Pak. Langsung mereka bilang begini, loh anaknya siapa? Pernah gak saudara pulang kampung selalu tanya gitu? Anaknya siapa? Saya anaknya Pak Hartoyo. Oh kamu anaknya Pak Hartoyo. Setiap kita kemana-mana, kita selalu membawa kehormatan nama Bapak kita Pak. Kalau bapak kita baik, harusnya kelakuan anaknya baik dong. Iya kan? Bapak saya di kampung terkenal baik Pak. Terus tiba-tiba anaknya kelakuannya kurang ajar. Pasti orang bilang begini, bapaknya baik kok anaknya kelakuannya kayak begitu. Makanya Kristen Pak tidak terlihat dari salib. Enggak, bukan itu. Saudara bisa pakai kalung salib 1 kilogram bahkan, enggak terlihat dari situ. Makanya ada orang yang bangga gitu kan. Kalau pakai kalung salib bangganya minta ampun Pak. Salib nih. Bentar. Situ lupa, salib itu ada 3. Di tengah Yesus yang di 2 penjahat. Tolong, salib yang mana dulu? Tolong. Jadi buat saya, salib itu bukan ornamen, salib itu bukan simbol, tapi salib itu kehidupan. Nah perempuan ini
Dia anaknya sakit parah. Mungkin dia sudah habiskan banyak uang untuk dia cari pertolongan tabib atau dokter dimanapun. Sampai akhirnya dia dengar tentang Yesus. Sekali lagi, iman bukan tentang mendengar, tapi iman itu harus berjumpa dan mengalami. Jangan cuma dengar tentang Yesus, tapi berjumpalah ketemu dengan Yesus. Karena kalau saudara cuma mendengar, saudara tidak bisa mengalami apa-apa. Saya yakin perempuan ini dengar siapa Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup buat mujizat. Apa yang dia lakukan? Bentar. Yesus orang Yahudi. Yes. Dia rabi. Yes. Aku ini bukan orang Yahudi. Tahu gak saudara aturan Yahudi apa? Aturan orang Yahudi, mereka percaya bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan. Jadi bangsa yang lain itu bangsa asing. Itu bangsa kafir. Dan orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan bangsa asing. Perempuan ini Pak, dia tahu. Aku bukan Yahudi, tapi Yesus Yahudi. Apa jadinya kalau aku ditolak? Apa jadinya kalau aku diusir? Apa jadinya di hadapan orang-orang? Karena aku bukan Yahudi. Tapi perempuan ini, Matius pasal ke-22, I love this one. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, bukan Kristen, bukan orang Israel. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia teriak dia. Jadi dia teriak sama Yesus, Yesus, kasihanilah aku, anak Daud. Dia bilang begini, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia punya beban. Kalau terjemahan lain, anaknya itu Pak sudah hampir mati Pak. Sudah gak ada yang bisa sembuhkan anaknya. Makanya dia teriak, Tuhan, tolong Tuhan. Terus ayat berikutnya. I love this one, ayat berikutnya. Jawab Yesus, oh bukan ini, sebelumnya masih ada sebelumnya. Ayat ini. Setiap orang berdoa minta kepada Tuhan harusnya kan dijawab, betul kan? Saudara berkata Tuhan baik karena sudah jawab doa saudara kan? Tapi untuk perempuan ini Pak, ini yang lucu nih. Lucu, aneh, dan buat saya, masa Yesus begitu? Bukankah Yesus harus menyelamatkan orang berdosa? Ketika orang punya masalah datang kepada Yesus, Alkitab mencatat begini. Tetapi Yesus, apa saudara? Sama sekali tidak ampun. Itu Yesus saudara. Katanya Yesus baik. Katanya Yesus menyembuhkan. Katanya Yesus penuh kasih. Tapi kenapa perempuan ini datang kepada Yesus? Tapi Yesus berkata, Alkitab mencatat, Yesus sama sekali tidak menjawab. Seringkali dalam hidup, saudara akan ngalamin perlakuan Tuhan. Saudara berdoa, dia gak jawab Pak. Tapi dengarkan saya. Ketika perempuan ini dia berteriak, Tuhan tolong anakku. Anakku sakit, anakku menderita. Yesus sama sekali tidak menjawab. Dengarkan saya. Memang Yesus tidak menjawab. Tapi bukan berarti dia tidak mendengar. Seringkali saudara berdoa, dia gak jawab. Tapi saudara menuntut, saudara kecewa sama Tuhan karena gak dijawabkan doanya kan. Saudara lupa. Terkadang cara dengan dia tidak menjawab sebenarnya sedang menjawab apa yang saudara doakan. Maaf ya, tidak semua doa harus dijawab oleh Tuhan. Apalagi doa itu untuk sesuatu yang bisa mencelakakan hidup saudara. Oh ya, saya punya anak nih. Saya sayang banget sama anak saya. Tiba-tiba usia 7 tahun anak saya bilang gini, Papa kan sayang sama aku kan? Iya. Pak, kalau Papa sayang sama aku, beliin mobil dong Pak. Bapak gila kalau saya beliin dia mobil. Seringkali Tuhan tidak jawab doa saudara. Karena jawaban itu bisa mencelakakan hidup saudara. Tapi saudara marah kan? Benar gak sih? Kita seringkali marah sama Tuhan karena doa kita gak dijawab. Nah perempuan ini dia gak dijawab sama Tuhan. Yang lebih sadis Pak. Pertama gak dijawab, terus yang kedua. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Jadi perempuan itu teriak, Yesus anakku mati. Anakku hampir menderita, hampir mati. Anakku sangat menderita. Yesus diam aja. Tiba-tiba murid-muridnya datang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Para majelis-majelis kehormatan. Dia datang, begitu mereka datang dia bilang begini. Suruh dia pergi. Lihat tuh. Karena ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Aduh.
Bukannya murid-muridnya menenangkan perempuan ini, murid-muridnya komporin Yesus. Karena Yesus tidak jawab, murid-muridnya bilang begini, suruh dia pergi. Karena dia ikuti kita dengan teriak-teriak. Yang kedua, yang pertama, perempuan ini tidak dijawab. Yang kedua, perempuan ini diusir sama murid-murid Tuhan. Kalau saudara ketemu sama pendeta model kayak begitu gimana? Ya model begini nih pendeta-pendeta akhir zaman. Gitu. Coba dielus dulu, mari silakan datang. Disambut dulu. Masa diperlakukan kayak begitu? Perempuan itu diusir. Tahukah saudara kenapa dia mau diusir? Ini keren, iman itu harus kayak begini. Karena dia teriak-teriak. Saudara belum teriak sama Tuhan. Perempuan ini kenapa dia teriak? Karena harapan satu-satunya cuma Yesus. Orang mungkin bilang begini, ngapain sih perempuan ini teriak-teriak? Ngapain sih bikin malu? Ngapain sih harus teriak-teriak? Dia teriak Pak, karena dia tahu harapan satu-satunya cuma Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya. Saudara kadang punya masalah, belum teriak, belum. Saudara belum teriak, belum keras, belum. Tapi udah nyerah sama keadaan. Saya nggak tahu cara perempuan ini berteriak Pak. Mungkin hari itu dia teriak, Tuhan tolong. Waduh, dia diusir, udah suruh dia pergi. Tuhan anakku sakit Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dia teriak-teriak. Sepanjang jalan dia teriak. Padahal dia tidak dijawab yang pertama. Dia udah diusir. Tapi dia tetap cari Yesus. Iman itu begini Pak. Dijawab gak dijawab sama Tuhan. Aku mau tetap setia ikut Tuhan. Ditolong gak ditolong, aku mau tetap setia sama Tuhan. Sembuh gak peduli, yang penting aku tetap setia sama Tuhan. Perempuan itu kayak begitu. Ketika dia diusir, ayat berikutnya. Saudara sampai di poin ini, pasti saudara bilang begini. Yesus kok kayak begitu ya? Itu majelis-majelis kehormatan kok kayak begitu? Pasti saudara sudah berpikir untuk menghakimi. Lebih parahnya Pak, ayat berikutnya. Jawab Yesus. Aduh kalau saya jadi perempuan ini udah gak usah gereja-gerejaan. Coba zaman sekarang. Kenapa gak gereja? Iya pendetanya gak perhatikan saya Pak. Maaf ya. Saudara bukan anak-anak. Saudara ini dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin sama gembala. Gembala itu mengarahkan saudara. Tapi pimpinan tertinggi saudara itu gembala di atas gembala. Seringkali saudara kecewa cuma karena sama pendeta kan. Iya Pak, ketemu sama Pak Gembala, Pak anak saya sakit. Ya dijama-jama dikit kek, dielus-elus dikit kek. Maunya gitu kan. Tapi enggak. Pertama perempuan ini tidak dijawab. Masih setia sama Tuhan kalau doanya gak dijawab. Ya, lemes. Masih setia sama Tuhan kalau doanya gak dijawab? Keren. Masih setia sama Tuhan kalau masih sakit? Masih setia sama Tuhan kalau masih diproses? Masih setia sama Tuhan kalau finansial berantakan? Iman gitu Pak. Maaf ya. Kalau saudara diberkati, saudara bisa angkat tangan. Semua orang bisa. Tapi kalau seperti saya, dalam keadaan hanya dalam kurang waktu 3 bulan, opa saya dipanggil Tuhan, papa kandung saya dipanggil Tuhan. Saya diproses habis-habisan dan tetap setia melayani Tuhan. Itu keren Pak. Itu keren. Kalau saudara sekarang ekonomi hancur Pak, masih sakit Pak, tapi saudara tetap tangan saudara terangkat menyembah Tuhan, itu keren. Mujizat tidak selamanya sakit sembuh. Mujizat tidak selamanya buta melihat. Mujizat begini, saat keadaan tidak baik menekan, saudara diproses, masih sakit, tapi tanganmu tetap terangkat menyembah Tuhan. That's miracle. Gak dijawab, oke. Diusir, pulang. Yang ketiga Pak, lebih pedas nih. Kalau bahasa Bataknya, ngeri kali apa yang Yesus bilang. Betul lah, ngeri kali. Yesus bilang begini Pak, jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tahu gak saudara maksud Yesus apa? Ibu ini kan bukan orang Israel kan.
Ibu Yesus itu cuma mau bilang begini, Bu, maaf ya, kamu mau teriak-teriak kek. Kamu mau gonggong kek. Sorry, aku ini diutus cuma buat orang Israel. Bahasa Yesus gini, kamu itu bukan Israel. Kamu itu bukan anak Israel. Sakit hati gak? Sakit hati, Pak. Sakit hati, Pak. Kalau saudara coba, kalau perempuan ini ibu-ibu di Pekanbaru, pendeta model begini nih Pak, pendeta akhir zaman ini Pak. Ya gini model begini Pak. Gak memperhatikan jemaatnya. Tapi apa enggak, tahu saudara? Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ini poin saya, dari tadi ini poin saya. Ketika dia tidak dijawab, dia diusir. Bahkan Yesus mengeluarkan kata pedas. Aku diutus bukan buat kamu. Alkitab mencatat begini. Tetapi perempuan itu apa saudara? Mendekat. And then the point apa saudara? Dan apa? Menyembah. Ketika dia diusir, dia ditolak. Dia bukannya menjauh, tapi dia tetap mendekat. Apapun keadaan saudara, sepertinya Tuhan tidak jawab. Tetap dekat dan menyembah. Apapun. Jangan pernah keadaanmu menghalangi penyembahanmu. Mau sakit kek, mau mati kek, mau ekonomi hancur kek, aku tetap akan setia menyembah Tuhan. Oh ya, saudara tahu bahasa mendekat? Dia ambil posisinya lebih dekat kepada Yesus. Tahu gak saudara? Menyembah itu seperti apa? Cek di Alkitab. Terjemahan bahasa Yunani untuk mengartikan menyembah yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia tempatkan dirinya, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. She worship God. Dia menyembah Tuhan. Setiap penolakan tidak menghalangi dia untuk tetap dekat menyembah Tuhan. Apakah dia kenal dengan penyembahan Yahudi? Nope. Apakah dia tahu tata cara menyembah? Enggak. Makanya ibadah enggak ada urusan dengan tata cara. Ibadah itu urusannya di sini, Pak. Ketika diusir sama Tuhan, aku diutus bukan buat kamu. Dia dekat. And he worship. Dia menyembah. Saudara pikir ketika dia menyembah masalahnya selesai. Terus kemudian Yesus, aku akan menjawab. Belum sayang, belum. Tiba-tiba tahu gak yang Yesus katakan apa? Ayat berikutnya itu lebih pedas. Ngeri kali apa yang Yesus bilang bang. Dia bilang begini. Tetapi Yesus menjawab. Sebelumnya. Ayat tadi ya. Menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Anaknya udah mau mati. Dia sujud Pak. Dia sujud. Dia bukan orang Yahudi kan. Dia sujud. Aturannya itu kastanya lebih rendah. Dia sujud sama Yesus. Tuhan, tolong Tuhan anakku Tuhan. Ketika dia sudah sujud menyembah, saya berpikir Yesus langsung oke, aku sembuhkan. Enggak. Yesus bilang begini. Tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Siapa anak-anak? Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Udahlah, jangan begitulah Pak Pendeta. Kita ini masih manusia, tahu gak? Sepertinya Yesus merendahkan dia. Yesus bilang begini, nggak patut ngambil roti yang harusnya bagiannya anak-anak Israel, melemparkannya kepada anjing. Coba, kalau kita jadi perempuan ini, pendeta model begini Pak, udah saya gebukin. Pak, saya ini manusia Pak. Saya ini punya harga diri Pak, gitu kan? Maaf ya, banyak kan orang ke gereja minta dihargai kan? Bener kan? Karena persembahannya paling tinggi kan? Betul? Atau kalau enggak, karena uangnya dia Pak bangun gereja uang yang paling banyak, mintanya, saya kan kepala bank. Kalau saya kepala bank, saya melayani gak bisa di depan pintu. Saya melayani itu harus di mimbar. Lu aja nyanyi aja fales. Perempuan ini punya alasan Pak itu dia marah. Karena sepertinya harga dirinya sudah hancur. Saudara di hadirat Tuhan masih bawa harga diri. Berapa harga diri saudara? Sorry, saudara itu ditebus. Saudara gak punya hak atas hidupmu. Yang punya itu Tuhan. Aduh. Apa sih yang kita mau pertahankan dalam diri kita? Harga diri Pak.
Udah hancur Pak harga diri kita. Enggak inget tuh kamu ngelakuin dosa apa. Enggak inget. Tahu gak saudara? Ketika Yesus bilang, tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini Pak, dia bilang begini. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia gak marah Pak. Ketika harga dirinya direndahkan, dia gak dijawab, dia diusir. Dia gak marah. Dia bilang begini, benar Tuhan. Dia cuma mau bilang begini. Kalau Tuhan mau bilang aku anjing, benar Tuhan. Akulah anjing itu. Dia bilang benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Tahu gak saudara perempuan itu mau bilang apa? Tuhan gini loh, anakku udah sakit Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Roti itu makanan utuh. Perempuan itu bilang begini, benar Tuhan, akulah anjing itu. Tapi setidaknya Tuhan, mungkin bukan rotinya, remah-remahnya cukup buat aku. Yes, gak cuma perempuan itu. Same like me. Benar Tuhan, akulah anjing itu. Tahu gak saudara, anjing itu binatang yang paling suka untuk bermain di tempat kotor. Tapi saudara lupa, anjing sekalipun suka bermain di tempat kotor. Saudara bilang begini loh Pak, anjing saya di rumah enggak. Iya, karena sudah di rumah, makanya saudara jangan jadi anjing di jalanan. Saudara harus punya rumah. Ada orang bilang begini, Pak, saya nggak butuh gereja Pak. Kan Tuhan kan tidak melihat gereja Pak, Tuhan melihat hati. Iya Bambang, saya tahu. Tapi kamu butuh rumah untuk diperhatikan. Sorry kasih tahu itu buat yang lain yang nggak suka ibadah tuh. Nggak apa-apa Pak, saya nggak usah ke gereja Pak. Toh Tuhan kan melihat hati. Bener Asep, Tuhan melihat hati. Tapi masalahnya siapa yang tahu hidupmu? Ketika kamu jauh dari Tuhan, ketika kamu lakukan hal yang cemar, sesama anggota tubuh Kristus itu yang paling tahu. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya saudara tidak jadi anjing jalanan, tapi saudara ada jadi anjing di rumah, supaya saudara bersih. Memang anjing itu suka main kotor. Sama kayak saya. Ya makanya saya nggak apa-apa kalau orang bilang, oh kelakuannya dulu kayak anjing tuh bener Pak. Nggak apa-apa. Saya itu kalau jadi pendeta itu pendeta yang nyeplos apa adanya. Nggak apa-apa saya ini anjing Pak. Tapi saya diterima sebagai anak oleh Tuhan. Daripada saya ngaku anak tapi kelakuan saya kayak. Karena buat saya, sekotor apapun kita, masih ada rumah untuk kita dirawat. Makanya saudara punya rumah, it's your home. Ini rumah saudara. Tahukah saudara, anjing itu suka main kotor, tapi anjing itu binatang yang paling setia. Yes. Nanti saya akan putarkan video 5-6 menit. Anjing ini suka main kotor, anjing ini suka main kotor. Makanya anjing itu selalu diibaratkan dengan orang-orang yang kelakuannya sembarangan. Bener. Saudara jangan lihat saya pendeta begini, kelakuan saya ini Pak jauh daripada Tuhan. 3 tahun saya pakai narkoba. Dulu saya datang ke Pekanbaru pertama kali Pak, geleng-geleng kepala, hidupnya hancur. Tapi siapa yang sangka, anjing yang hancur dulu, sekarang masih bisa gonggong di mimbar gereja. Sederhana. 10 tahun yang lalu saya datang ke Pekanbaru sebagai anak muda yang bermasalah. Tapi hari ini saya datang sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Berita baik buat siapapun saudara. Sehancur-hancurnya hidupmu, Tuhan masih bisa pakai hidupmu. Jangan mau dengerin orang yang menghakimi, yang bilang kamu hancur, kamu gak punya masa depan. Saudara punya Tuhan. Karena anjing yang kotor itu begitu dibawa ke rumah, dimandikan, dibersihkan. That's me. Makanya perempuan ini bilang begini, benar Tuhan, akulah anjing itu. Benar Tuhan, aku ini bukan anak, aku gak layak. I'm the dog. Aku anjing yang kotor itu. Aku anjing yang najis itu.
Aku anjing yang tidak dirawat itu Tuhan. Tapi sedikit kasih karunia remah-remah cukup buat aku. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan. Yang penting ada kesempatan buat saya melayani. Cukup Tuhan buat aku. Oh ya. Apa yang Yesus katakan saudara? Ketika dia bilang, benar Tuhan, akulah anjing itu. Alkitab bilang begini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Hanya 2 kali dalam Alkitab Yesus menyebut seseorang yang punya iman besar. Yang pertama perwira di Kapernaum. Dan yang kedua ibu ini. Perwira di Kapernaum itu orang Romawi. Ibu ini bukan orang Israel. Tapi dia perempuan Siro-Fenisia. Siro-Fenisia bukan Israel. Tapi mereka sekalipun bukan orang Israel. Mereka tahu bagaimana cara menyembah dan menempatkan Tuhan atas hidup mereka. Sederhana. Gak peduli, mungkin saudara orang asing seperti saya. Sama seperti saya. Kita main kotor Pak. Kita ini anjing Pak. Kotor dalam hidup kita. Kita ini najis. Orang bilang begini, kamu gak mungkin berhasil. Kamu itu hidupmu kotor. Kamu gak mungkin bisa punya masa depan. Benar. That's a joke. I'm the joke. Tapi anjing yang dulu dapat kasih karunia Tuhan. Dia bersihkan di rumah. Dia kasih makan anjing jalanan itu Pak. Dia rawat saya Pak. Karena kasihnya. Dan itu yang buat saya setia sama dia. Karena dia tidak hanya rawat anjing jalanan itu. Tapi dia berikan nyawanya buat anjing jalanan itu. Saudara, ada film yang sangat terkenal. Film ini bercerita tentang seekor anjing. Bahkan dibuat statue, dibuat patung di Jepang. Nama anjingnya itu namanya Hachiko. Nah, Hachiko itu ditemukan di pinggir jalan. Sama seorang profesor, seorang pengajar, namanya Profesor Ueno di Jepang. Jadi Profesor Ueno itu, dia lihat anjing kotor di jalanan, diambil, dirawat di rumah. Ketika dirawat di rumah, anjing itu dibersihkan, dimandiin. Sampai kemudian, anjing itu jadi setia sama tuannya. Satu kali, Profesor Ueno itu setiap hari dia harus ngajar. Dan ketika Profesor Ueno mengajar, dia harus naik kereta satu kota ke kota lain. Dan Hachiko itu cuma mengantarkan sampai di stasiun. Jadi setiap hari kalau Profesor Ueno mau mengajar, Profesor Ueno, Hachiko itu ikut Profesor Ueno ke stasiun kereta api. Setelah itu dia tunggu, nanti jamnya Profesor Ueno pulang, maka anjing itu Hachiko ada di situ lagi. Sampai kisah itu terkenal, filmnya itu terkenal, saudara bisa nonton. Ya. Nah, satu kali Profesor Ueno lagi mengajar, tiba-tiba kena serangan jantung dan meninggal di kota itu. Hachiko nggak ngerti kalau tuannya itu sudah meninggal. Apa yang dilakukan oleh Hachiko? Dia tunggu sampai sore, kok tuannya nggak pulang-pulang. Karena tahun demi tahun, setiap hari, setiap tuannya Profesor Ueno mau mengajar, dia antarkan ke stasiun, dan dia tunggu ketika Profesor Ueno pulang kembali dari mengajar. Tapi hari itu Profesor Ueno sudah meninggal, Hachiko nggak ngerti. Tahu nggak saudara? Belajar dari kisah ini. Hachiko ternyata menunggu selama 9 tahun. Setiap hari dia tunggu Profesor Ueno yang baik hati yang merawat dia dari jalanan. Untuk dia tunggu kapan datangnya pulang. Sampai bertahun-tahun 9 tahun. Sampai kemudian dia sudah tidak terawat. Sampai akhirnya dia mati kelaparan. Dan buat orang Jepang, Hachiko ini dipakai sebagai simbol kesetiaan. Kita tonton videonya 5 menit ya. Boleh? Multimedia bisa tampilkan. It's so powerful, so powerful. Makanya Tuhan kan juga bilang belajarlah dari semut. Kita sekarang belajarlah dari anjing ya. Kita belajar sesuatu. Bisa ditampilkan ya layar sini. Yang ini bisa? Nah ini anjingnya, ini Hachiko di pinggir jalan. Colors and promises
kiri. When I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. Ini lihat nih, Hachiko masih suka main-main motor. Tapi ini dirawat sama Profesor Ueno. Setiap Profesor Ueno pergi mengajar, Hachiko selalu mengantarkan Profesor Ueno sampai ke stasiun kereta. Dan dia tunggu. Setiap Profesor Ueno pulang selalu disambut sama Hachiko. Ini salah satu film yang paling fenomenal, saudara. Tentang kisah seekor anjing yang setia dengan tuannya. Nah, dia tunggu. Ini kisah nyata. Saudara nanti bisa cek. Kejadiannya ada di stasiun Shibuya, Jepang. Satu kali Profesor Ueno kena serangan jantung dan meninggal. Tapi Hachiko nggak tahu bahwa tuannya sudah meninggal. Dia tunggu. Dan tuannya tidak pulang-pulang. Dia tunggu di stasiun kereta siang sampai malam. Ini Profesor Ueno yang dimakamkan. Dia masih tunggu. Lihat saudara, anjing bisa setia begitu. Kenapa Hachiko begitu setia? Karena dia cuma anjing jalanan, kotor. Tapi dibersihkan, dirawat dengan kasih sayang. Dicintai sama Profesor Ueno. Sampai ditunggu, sampai ini jadi kisah terkenal. Dia tetap tunggu di tempat yang sama. Menunggu setiap hari 9 tahun. Bayangin. Ini the real Hachiko born in Odette, Japan. 23. Eisaburo Ueno. Dan ini jadi kisah yang sangat terkenal. Hachiko tuh mati di tahun 34. Jadi bayangkan saudara, 9 tahun. Dia tunggu tuannya yang tidak pulang-pulang karena tuannya sudah meninggal. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya belajar sesuatu. Ketika Hachiko kotor di jalanan, dirawat. Sama seperti saya lah, kita ini anak jalanan. Kotor, najis. Memang ya kayak Hachiko memang di jalanan. Tapi diambil, dikasihi oleh Tuhan. Dibersihkan dengan darahnya sendiri. Gak ada alasan untuk saya gak setia sama dia. Sampai saya mati, Pak. Makanya perempuan ini, ketika dia bilang, benar Tuhan, akulah anjing itu. Aku najis, aku kotor. Tapi sedikit remah-remah, sedikit kasih karuniamu cukup buat aku.
Gak apa-apa Tuhan, sedikit kasih karunia-Nya. Kalau memang aku gak layak Tuhan, beri sedikit saja kelayakan. Sedikit kasih karunia cukup buat aku. Karena aku ini anjing, kotor, najis. Kasih saya kunci C, boleh? Saya suka dengan lagu ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin saat ini Tuhan, keuangan lagi berantakan Tuhan. Rumah tangga mungkin sedang berantakan juga Tuhan. Anak sedang berantakan, masalah cukup menekan. Belum sakit, belum dipulihkan, belum dijawab. Setia sama Tuhan. Yes. Perempuan ini, suruh dia pergi, usir saja dia. Dia gak tinggalkan Yesus. Ketika dia tidak dijawab, dia tidak tinggalkan Yesus. Karena sekalipun yang dia tahu, sekalipun Yesus tidak jawab, sekalipun dia mau diusir, satu hal yang dia tahu, Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Dia gak nyerah Pak. Woi, pulang kau. Kok pulang aja? Dia gak nyerah. Dia tetap datang kepada Yesus. Usir dia. Dia teriak-teriak. Bu, aku diutus bukan buat kamu. Kamu itu bukan Israel. Gak patut kalau roti itu untuk anak-anak dilempar buat anjing. Ibu itu sekali lagi dia bilang begini. Dia mendekat, tampilkan ayat tadi. Dia menyembah. Sambil dia bilang begini, Tuhan, tolong aku. Penyembahan itu bicara tentang sikap hati datang ke Tuhan. Faktanya adalah terlalu mudah Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit. Karena kemudian Yesus bilang begini, Ibu, imanmu sudah menyelamatkan anakmu. Ibu ini punya iman yang besar. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi. Dia tidak tahu tata cara ibadah. Yang dia tahu bagaimana hatinya untuk menyembah. Saudara, ketika saudara menyembah, mungkin saudara tidak tahu bagaimana cara menyembah yang benar. Gaya angkat tangannya, gaya nyanyinya. Musik di kunci G, saudara di kunci Inggris, enggak nyantol. Enggak ada urusan di situ Pak. Penyembahan enggak ada urusan di situ. Mungkin suaramu kayak kala jengking bebek, gonggong, ngaji gonggong, enggak ada urusan di situ. Karena penyembahannya urusannya di situ. Urusannya di situ. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan menyerah. Tetap setia sama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, come on. Kita nyanyikan lagu ini. Seperti wanita. Mari angkat tangan saudara depan Tuhan. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik. Sekali lagi, seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Seperti wanita menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik. Yang mengasihi
Tuhan, angkat tanganmu, katakan. sampai akhir. Apapun yang terjadi, aku tetap setia. Tetap setia Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu. Sama-sama katakan sampai akhir. sampai akhir. Saudara tutup mata, izinkan saya berdoa. Come on. Dalam nama Yesus. Ku tetap setia menanti janji. Oh, Bapa, dalam nama Yesus, come on. Mari alami hadirat Tuhan, come on. Kehidupanku Tetap setia, tetap setia ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku mau setia. mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Jemaat Tuhan, BICC sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Ada janji yang terbaik, Menanti janji. imani janji yang terbaik. Amin. Sampai ku Janji yang terbaik dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, jamaah dalam nama Yesus. Setia Ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia melayanimu. sampai akhir. Yes, Lord. Ku menutup mata. Ku tetap setia. Kami tidak akan pernah meninggalkan hadirat Tuhan apapun yang terjadi. Kami mau setia. Dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia Ku melayanimu. Mari sembah Dia. Saudara bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh, saudara bermazmur. Ucapkan yang terbaik, ucapkan yang terbaik. Yes, kitalah anjing itu. Kita kotor, kita di pinggir jalan, tapi kita ditemukan. Kita najis, kita mendosa, tapi biarkan kita setia. Tidak ada yang bisa kita balas sama Tuhan selain kita setia. Mari sembah Dia, sembah Dia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang.
sedih. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan selidiki hati kita. Come on. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat segala kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang, kita akan tetap berjuang sampai di hadapan kita tetap setia.